semuanya, kami di sini dari kelompok 3 akan melakukan wawancara mengenai pemberdayaan Pisbolong yang ada di Bali. Namun sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Rakyat Juara, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Putri Melani Santi, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Dini Manisya, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Budi Priyawan, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Edi Purnama Budandara, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Budi Juara Kasara, 19. Perkenalkan, nama saya Dr. Tim dari Garuda, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Lina Bintang, nomor absen 25. Kalau mungkin tidak situ, mungkin kan tidak begitu banyak. Kalau kalau ini kalau atas kita ditabut adalah hadis, kalau atas dihadap luna karena Di Bali, perlengkapan upacara memiliki makna dan juga nilai filosofi yang mendalam. Salah satunya adalah uang kepeng atau pisbolong, yang merupakan kain tradisional yang hingga kini masih digunakan dalam berbagai upacara keagamaan Hindu. Nah, selain dari bentuknya yang sederhana, pisbolong ini juga menyimpan berbagai sejarah panjang dan juga peran penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Di Desa Kamasan, Kabupaten Kelungkung, masyarakat setempat masih mengelola dan juga melestarikan pisbolong ini sendiri. Tidak hanya sebagai warisan leluhur, namun juga merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui industri kerajinan tradisional. Pada masa kerajaan di Bali, uang kepeng atau pisbolong ini pernah menjadi alat transaksi ekonomi, di mana ia memiliki bentuk lingkaran dengan tulisan Cina di atasnya, serta lingkaran kecil pada bagian tengah. Namun seiring perkembangan zaman, uang kepeng ini tidak lagi menjadi sarana alat tukar. Namun ia tetap memiliki peranan penting dalam sarana upacara keagamaan Hindu, seperti untuk riwayatnya, fitriyatnya, dan juga manusiati. Tetapi karena uang kepeng asli dari Cina ini sudah mulai langka, masyarakat juga mulai kesulitan untuk mendapatkannya untuk tujuan sarana upacara. Maka dari itu, muncullah suatu gagasan dari Gubernur Bali pada saat itu, yakni Dewa Adibrata. Melalui Bali Heritage Trust, ia ingin memproduksi uang kepeng di Bali. Salah satu pengrajin yang ikut mengembangkan produksi ini adalah Imade Simo Swacike, di mana ia juga ikut berupaya untuk membantu melestarikan tradisi dan juga membantu masyarakat sekitar memenuhi kebutuhan mereka. merupakan pisbolong bertujuan untuk melestarikan budaya Bali serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upacara adat dan keagamaan. Selain itu, kegiatan ini juga membuat lapangan kerja, pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Kamasan. Industri pisbolong melibatkan masyarakat secara aktif. Dalam proses produksi, Pak Made Sukma mengajak warga sekitar termasuk masyarakat berkebutuhan khusus untuk ikut bekerja dalam pembuatan uang kepeng. Hal ini menunjukkan adanya prinsip kesetaraan karena semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat, serta prinsip partisipasi karena masyarakat ikut berperan langsung dalam kegiatan ekonomi dan pelestarian budaya. Kegiatan ini juga meningkatkan keterampilan masyarakat melalui proses belajar dan berbagi pengetahuan antar pengrajin. Hal ini mencerminkan prinsip keswadayaan, yaitu masyarakat mengembangkan kemampuan sendiri, dan itu usaha ini bersifat berkelanjutan karena selain memberi manfaat ekonomi juga menjaga kelestarian budaya bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, pemberdayaan dalam industri pisbolong sejalan dengan prinsip pemberdayaan komunitas industri Najiati, yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan, dan keberlanjutan.
Industri Pisbolong di Desa Kamasan tidak hanya menjadi kegiatan kerajinan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk bekerja sama, belajar, dan juga melestarikan budaya. Proses pemberdayaan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan yang dapat dijelaskan melalui siklus pemberdayaan komunitas. Keterlibatan masyarakat dalam industri pisbolong dapat dijelaskan melalui siklus pemberdayaan komunitas, yaitu keinginan untuk berubah. Masyarakat mulai menyadari pentingnya melestarikan budaya sekaligus melihat peluang ekonomi dan kerajinan pisbolong. Yang kedua, tahap melepaskan hambatan. Masyarakat mulai mengatasi keterbatasan keterampilan dengan belajar dari pengrajin yang lebih berpengalaman. Yang ketiga, tahap rasa memiliki meningkat. Setelah terlibat dalam kegiatan produksi, masyarakat mulai merasa memiliki kegiatan tersebut dan bertanggung jawab terhadap kelangsungannya. Yang keempat, tahap mengembangkan peran dan tanggung jawab. Masyarakat mulai mengambil peran dalam proses produksi seperti membantu membuat, pengemasan, dan pemasaran. Yang kelima, tahap pencapaian hasil. Kegiatan produksi mulai memberikan hasil nyata berupa peningkatan pendapatan masyarakat. Yang keenam, tahap perubahan perilaku. Masyarakat menjadi lebih percaya diri karena memiliki keterampilan baru. Yang ketujuh, tahap tantangan baru. Masyarakat terdorong untuk terus mengembangkan usaha dan menjaga keberlanjutan produksi pisbolong. Ada beberapa tahapan dalam proses pembuatan pisbolong itu sendiri, meliputi Tahap pertama dalam pembuatan pisbolong adalah membuat cetakan dari tanah liat yang bertekstur lembut dan memiliki kelembapan yang pas, tidak terlalu kering maupun terlalu basah agar mudah dibentuk. Pada proses ini, sebuah plat baja yang berfungsi sebagai master atau pola koin diletakkan di bagian tengah cetakan. Sebelum tanah ditutupkan, biasanya ditaburkan sedikit bubuk agar tanah tidak menempel pada plat baja. Setelah itu, tanah liat ditekan hingga menutup kedua sisi plat sehingga pola koin dapat tercetak dengan baik di dalam cetakan. Tahap kedua adalah peleburan logam. Bahan utama dalam pembuatan pisbolong disebut dengan panca datu, yaitu campuran 5 jenis logam yang terdiri dari besi, kuningan, emas, perak, dan juga tembaga. Kelima logam ini memiliki makna simbolis dan juga kepercayaan masyarakat Bali dan melambangkan kekuatan para dewa. Seluruh logam tersebut kemudian dilebur di dalam tungku dengan suhu sekitar 950 derajat Celcius selama kurang lebih 3 jam hingga semuanya mencair dan juga tercampur secara merata. Selanjutnya, logam yang telah mencair kemudian dituangkan ke dalam cetakan tanah. Proses ini harus dilakukan dengan cepat agar logam tidak kembali mengeras. Logam cair akan mengikuti bentuk cetakan hingga membentuk koin pisbolong. Setelah logam mengeras, cetakan tanah dibongkar untuk mengeluarkan hasil coran. Koin yang dihasilkan biasanya masih saling menempel dalam satu rangkaian, sehingga perlu dipisahkan dari sisa tanah dan dipotong satu persatu. Koin yang telah dipisahkan kemudian dirapikan dengan memotong atau menghaluskan bagian tepinya yang masih kasar. Proses ini membuat bentuk koin lebih rapi dan juga seragam. Setelah dirapikan, pisbolong dirangkai menjadi berbagai bentuk sesuai kebutuhan, seperti perlengkapan upacara atau produk kerajinan tradisional. Setelah seluruh proses selesai, pisbolong siap dipasarkan kepada masyarakat untuk digunakan dalam upacara adat, keagamaan, maupun sebagai kerajinan khas Bali. Pisbolong memiliki makna filosofis yang penting dalam budaya Bali. Tulisan pada uang kepeng menggunakan aksara suci Bali yaitu panca aksara yang dimana ada sa, ba, ta, dan a di bagian depan. Selanjutnya ada dui aksara yang dimana berisi ang sama a, dimana bagian itu terletak di bagian belakang. Aksara tersebut memiliki lambang konsep Rubinede, yaitu keseimbangan antara dua kekuatan yang berbeda seperti Purusa dan Perdana dan Aksara dan Akasa Pertiwi.
Selain itu, simbol bunga Padma dengan 8 kelompok atau aste dale melambangkan Dewata Nawa Sanga, yaitu 9 manifestasi Tuhan dalam ajaran agama Hindu Bali. Lubang di tengah uang kepeng melambangkan pusat keseimbangan atau pusat kehidupan. Pemerintah juga berperan penting dalam pengembangan industri pes bolong yang ada di Desa Kamasan. Melalui Heritage Trust, desa ini dijadikan sebagai pilot project dalam percetakan pes bolong Bali dengan adanya dukungan Bank Dunia. Pemerintah biasanya memberikan pelatihan, seminar, pendampingan usaha, dan juga adanya promosi kerajinan tradisional. Selain itu, pes bolong di Desa Kamasan mendapatkan penghargaan resmi, dan juga sebelum digunakannya pes bolong, biasanya akan dilakukan pemberkatan pada pes bolong yang dilaksanakan langsung di Pura Besakeh dan juga Pura Bakut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat menjaga kelestarian budaya dan juga dapat memberlanjutkan industri pes bolong yang ada di Desa Kamasan. Pes bolong bukan sekedar koin tradisional, tetapi simbol budaya dan spiritualitas masyarakat Bali. Dari Desa Kamasan, tradisi ini tetap hidup sekaligus memberdayakan masyarakat.